wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini dan kali ini kita akan membahas tentang fikih kebencanaan, yaitu perawatan jenazah pada korban COVID-19 sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelum kita membahas bagaimana tata cara perawatan jenazah korban COVID-19 yang sesuai dengan syariat Islam, ada baiknya kita sedikit mengenal terlebih dahulu apa itu COVID-19. COVID-19 atau virus corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok, Cina pada 31 Desember 2019. Nah, cara penularannya sendiri itu melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk ataupun bersin. Nah, di Indonesia sendiri saat ini data yang terbaru yang saya dapatkan dari web resmi covid19.go.id mengatakan bahwa kasus positif corona di Indonesia saat ini mencapai 410.000 dengan angka kesembuhan berada di 338.000 dan data kematian berada di 13.869 dengan daerah penyumbang terbanyak berada di Jakarta dan kedua Jawa Timur. Nah, untuk mengurangi penyebaran COVID-19 kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bisa menggunakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Nah, bagaimana sih perawatan jenazah korban COVID-19 ini? Mari kita bahas. Kita bahas bersama. Menurut fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020 mengatakan tata cara memandikan jenazah korban COVID-19 sebagai berikut. Pertama, jenazah bisa dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Kedua, petugas wajib berjenis kelamin sama dengan jenazah. Jika tidak ada, maka diurus oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah tetap memakai pakaiannya saat dimandikan atau ditayamumkan. Petugas memandikan jenazah dengan mengucurkan air ke seluruh tubuh. Nah, untuk tata cara mengafani, yaitu jenazah dikafani 3 lapis, lalu dibungkus dengan kain tahan air atau plastik, dan pastikan tidak ada cairan yang keluar dari jenazah. Kemudian, sebelum dimasukkan ke dalam peti, keluarga diperbolehkan melihat untuk terakhir kalinya dari jarak 2 meter. Jenazah tidak boleh disentuh atau dicium demi mematuhi kewaspadaan standar. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka kembali dan harus segera dimasukkan ke dalam peti mati. Kemudian, peti mati diberi identitas jenazah agar tidak tertukar dan peti mati juga harus disemprotkan disinfektan. Nah, berikut juga tata cara untuk mensolati jenazah korban COVID-19. Nah, disunahkan menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani. Sholat jenazah dilakukan di tempat aman dari penularan COVID-19. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan, bisa disolatkan dari jauh atau sholat gaib. Pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Nah, yang terakhir itu adalah cara menguburkannya. Harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Masukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti plastik dan kafannya. Jika dalam keadaan darurat, beberapa jenazah boleh disemayamkan dalam satu liang kubur. Saat dikubur, keluarga diberi kesempatan untuk melayat, tetapi anak kecil, lansia, atau orang yang memiliki penyakit beresiko sebaiknya tidak ikut melayat. Nah, selama melayat, jangan lupa untuk menjaga jarak antar pelayat minimal 2 meter atau 3 langkah kaki. Dan disarankan untuk segera mencuci tangan
dengan sabun dan air mengalir, mandi, dan berganti pakaian setelah melayat. Setelah membahas tata cara perawatan jenazah pada korban COVID-19 menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 18 tahun 2020. Nah, ada pula menurut Kementerian Agama dilansir dari republika.co.id, tata cara mengurus jenazah korban COVID-19 adalah yang pertama, mengurus jenazah dilakukan petugas kesehatan dari rumah sakit yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Kedua, jenazah ditutup kain kafan atau bahan dari plastik atau tidak dapat tembus air. Dapat juga ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar. Kemudian, jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi kecuali dalam keadaan mendesak seperti kebutuhan untuk autopsi dan hanya dapat dilakukan oleh petugas. Kemudian, jenazah disemayamkan tidak boleh lebih dari 4 jam setelah selesai dimandikan dan dikafani. Kemudian, tata cara mensolatkannya, solat dilaksanakan di rumah sakit rujukan. Jika tidak bisa, solat jenazah bisa dilakukan di masjid yang sudah dilakukan pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh dan melakukan disinfektasi setelah sholat jenazah. Nah, sholat juga dilakukan segera mungkin dengan pertimbangan waktu yang telah ditentukan, yaitu tidak lebih dari 4 jam. Sholat juga dapat dilaksanakan meskipun hanya dengan 1 orang. Kemudian cara menguburkannya, lokasi menguburkan jenazah korban COVID-19 harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air untuk minum dan berjarak setidaknya 500 meter dari pemukiman masyarakat. Kemudian jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 meter. Dan setelah itu semua prosedur dilaksanakan dengan baik, barulah keluarga dapat turut serta untuk menyelesaikannya. Itulah tadi beberapa tata cara merawat jenazah pada korban COVID-19. Nah, mengapa dalam Fatwa MUI ataupun menurut Kementerian Agama semua kegiatan dilakukan oleh petugas medis? Nah, itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu sendiri, karena petugas medis itu menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, dari mulai masker, sarung tangan, dan lain-lainnya, sehingga dapat mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 pada petugas medis. Sedangkan jika kita yang melakukannya atau orang-orang awam yang melakukannya, kemungkinan besar tertular itu sangat tinggi, karena biasanya orang-orang awam itu tidak percaya atau tidak mau untuk menggunakan hal-hal yang menurut mereka tidak perlu. Jadi ini untuk mencegah, untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, ada baiknya kita mencegah penularan COVID-19 semakin banyak gitu. Berikut ada beberapa tips pencegahan virus corona menurut suara.com. Yuk, mari kita simak videonya berikut ini.
Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.